Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Saat ini dengan saya Dr. Feni Mayastari, kita lagi ngebahas yang keluar dari topik UKP. Ini adalah permintaan dari teman-teman puskesmas agar saya bisa membuat konten tentang manajemen puskesmas dengan slide-slide yang paling mudah dipahami, nggak ribet, jadi tidak harus membaca tuntas Permenkes nomor 44 tahun 2016. Tapi teman-teman tetap ya diusahakan untuk baca Permenkesnya. Namun di sini slide-slide saya sebisa mungkin memang mempermudah, sesimpel mungkin teman-teman untuk bisa memenuhi manajemen puskesmas ini, karena ini adalah bagian paling besar dari akreditasi, di mana bila ini sempurna maka hasil akhirnya adalah paripurna, insya Allah, amin. Ya, siklus manajemen puskesmas teman-teman sudah pasti mengenal istilah P1, P2, P3, di mana P1 adalah perencanaan tingkat puskesmas dan Renstra, rencana 5 tahunan. Kemudian P2 ini setelah kita punya perencanaan, hasil apa yang ada di perencanaan itu kemudian dilaksanakan dan diawasi. Jadi P2 ini pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian P3 di sini ada penilaian kinerja. Jadi sudah jelas ya, P1 perencanaan, P2 pelaksanaan dan pengawasan, P3 penilaian. Baiklah, untuk perencanaan kita mulai dengan P1. Setiap kita memiliki perencanaan itu wajib diawali dengan adanya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Jadi tidak serta-merta kemudian kita membuat RKA, RUK sesuai dengan keinginan kita sendiri, namun kita harus melihat apa problem yang ada di masyarakat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kegiatannya berupa SMD, survei mawas diri di tingkat desa, dan MMD. Jadi hasil SMD kemudian dibawa ke musyawarah masyarakat desa. Selanjutnya juga dilaksanakan survei kepuasan. Ini juga bisa menjadi dasar untuk perencanaan. Jadi pedomannya memakai Permenpan nomor 14 tahun 2017, dan ada musrenbang desa. Ini bagian juga dari identifikasi kebutuhan masyarakat. Ditambah dengan hasil PKP. Jadi hasil SMD, MMD, survei kepuasan dan musrenbang desa itu kemudian disandingkan juga dengan hasil PKP tahun N-1. Jadi kalau kita berada di tahun 2022, sekarang hasil PKP kinerja dari tahun 2021 itu menjadi dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Dan ditambah lagi survei mawas diri internal puskesmas. Ini apa sih? Kok ada survei mawas diri internal? Ini adalah menyesuaikan kondisi puskesmas kita dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Dan isi dari Permenkes 43 tersebut semuanya adalah berisi standar-standar apa yang harus dipenuhi di sebuah puskesmas, mulai dari SDK, sumber daya kesehatan, yaitu alat, peralatan klinis, peralatan kedokteran, kemudian obat dan ketenagaan atau SDMK. Kemudian juga kesesuaian persyaratan gedung. Di situ gedung puskesmas syaratnya harus begini. Kemudian ruangannya harus bagaimana, dan ketersediaan sarprasnya juga itu standarnya ada di Permenkes nomor 43, dan lebih lengkap lagi ada di lampiran Permenkes tersebut. Jadi kita membuat checklist apakah puskesmas kita sudah sesuai dengan standar Permenkes 43, di mana kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kita identifikasi, kita catat. Oke. Di mana hasil identifikasi kebutuhan masyarakat, ditambah hasil PKP, ditambah hasil survei mawas diri internal puskesmas, hasil checklist kita, itu menjadi sebuah daftar identifikasi masalah apa yang masih tidak sesuai standar. Jadi hasil PKP yang kurang apa saja kita munculkan di situ, kemudian dilakukan menentukan prioritas permasalahan. Jadi tidak semua kemudian dimunculkan diangkat untuk
dicari pembiayaan ya, karena keterbatasan, maka kita tentukan prioritas biasanya menggunakan USG. USG bukan ultrasonografi, tapi di sini urgency, growth, USG urgency, seriously and growth. Jadi hasil mana yang paling besar itu akan diangkat untuk dicari analisa permasalahan dengan fishbone. Oke teman-teman, di sini kalau udah denger fishbone rasanya males banget ya. Padahal sebenarnya fishbone kalau memang masalah itu ada tiap tahun dan belum terselesaikan ya tetap bisa kopas ya. Jadi jangan khawatir, dan banyak fishbone bertebaran di Google, banyak sekali, kita bisa ATM. Kemudian hasil dari fishbone itu kita munculkan berupa data-data penyebab masalah apa saja yang mengakibatkan kurangnya hasil capaian puskesmas. Kemudian kita cari solusi alternatif pemecahan masalahnya apa, dimana kemudian solusi permasalahan yang dipilih itu menjadi bagian atau kita angkat, kita masukkan ke dalam rencana usulan kegiatan atau RUK tahun depan. Jadi kalau tahun ini, tahun 2022 kita sedang menyusun RUK itu tidak untuk tahun ini, tapi untuk tahun depan, tahun 2023. Oke teman-teman, biasanya teman-teman kebingungan ini, RUK ini tahun ini kok ada N+1, tahun N, bingung kan ya? Jadi di sini, untuk kalau kita berbicara tentang usulan, masih usulan, namanya usulan itu, contohnya kita sedang berada di tahun 2022, kita sedang menyusun PTP, Perencanaan Tingkat Puskesmas tahun 2022, yang tadi kita awali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, di mana pelaksanaannya di akhir tahun 2021. Jadi ini perlu ya teman-teman pahami, identifikasi kebutuhan masyarakat dilaksanakan di akhir tahun 2021. Hasil PKP, penilaian kinerja puskesmas, kinerja tahun 2021, dan checklist hasil survei mawas diri internal puskesmas yang tadi saya sebut menyesuaikan dengan standar PMK 43 2019, itu juga tahun 2021, tahun N-1, jadi 2022 itu berdasarkan kinerja dan standar kondisi puskesmas di tahun sebelumnya, tahun 2021, itu menjadi dasar untuk penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK tahun 2023, tahun N+1. N ini adalah tahun berjalan, tahun 2022. Jadi teman-teman paham ya, perencanaan tingkat puskesmas tahun berjalan, tahun 2022, berdasarkan kinerja tahun 2021 untuk penyusunan usulan kegiatan tahun berikutnya, tahun 2023. Di sini saya rasa sudah jelas, bisa dipahami. Jadi untuk itu untuk RUK-nya ya. Selanjutnya untuk RPK. Apa sih bedanya RPK dengan RUK? Jadi teman-teman, di satu jilid Perencanaan Tingkat Puskesmas, PTP, itu ada RUK dan RPK. Apa sih bedanya? Kalau tadi saya sebut RUK itu untuk tahun berikutnya, N+1, RPK itu adalah usulan kegiatan yang sudah di ACC dananya. Jadi sudah didok. Jadi dana BOK sudah didok. Itu bisa dibuatkan RPK-nya. Dana JKN sudah didok. Jadi DPA JKN itu bisa dibuatkan RPK di tingkat puskesmas. Jadi seperti ini ya, RPK tahun 2022. Ini penyusunan rencana kegiatan yang sudah di ACC anggarannya dari kabupaten. Itu kalau UKM itu memakai dana BOK dan JKN untuk UKP, maka teman-teman UKM bisa membuat RPK dari dana BOK tersebut. Dan teman-teman UKP membuat RPK dari DPA dana JKN. Kalau memang ada kegiatan yang tidak ada dananya, tetapi menjadi kegiatan rutin yang wajib kita laksanakan, tetap juga dimasukkan ke dalam RPK tahun berjalan, tahun ini 2022. Kalau di situ ada kolom pembiayaan, berarti kalau memang tidak ada biaya berarti dikosongi. Tapi kalau ada biaya untuk UKM, dananya berarti BOK, kalau UKP dananya JKN.
Jadi teman-teman UKM dan UKP sama-sama bikin. Biasanya kan UKM doang yang bikin ya. Oke, kemudian sudah punya RPK nih, RPK BOK, RPK JKN sudah punya. Turunannya di bawah RPK ada KAK. Ini yang biasanya bikin ya teman-teman UKM juga. Teman UKP nggak pernah bikin kan ya? Ya bikin juga dong. Kalau udah ada KAK juga ada jadwal kegiatan. Formatnya bagaimana teman-teman ada di pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas, baik punya Kemenkes atau milik dari Dinkes Provinsi Jawa Timur ada. Oke, kemudian dokumen lengkap P1 untuk perencanaan di sini kita siapkan. Kalau kita sudah punya PTP, berarti PTP-nya dijilid. Ada di dalam PTP produk paling akhir itu ada RUK tahun N+1 tahun depan dan RPK tahun berjalan. Serta jilid Renstra, ini juga diminta ya, jangan lupa ya, rencana 5 tahunan. Kemudian kelengkapan dalam Outner sendiri, seperti biasa teman-teman pertama kali munculkan kebijakan. SK, selalu SK, karena P1, P2, P3 adalah bagian dari manajemen, kita bisa membuat satu SK tentang manajemen puskesmas, di mana lampirannya ya tentang P1, P2, P3. Oke, kemudian pedomannya Permenkes nomor 44 tahun 2016, kemudian KAK untuk penyusunan PTP dan Renstra, serta jadwalnya, kemudian SOP-nya, SOP penyusunan PTP dan Renstra, kemudian bukti kegiatan kita melaksanakan penyusunan PTP dan Renstra, pasti dong ada kegiatannya, ada pertemuannya, jadi nggak bisa dong ketua tim manajemen beserta koordinator UKM, UKP, KTU-nya yang berkumpul untuk membahas, tapi ini adalah pembahasan tingkat puskesmas. Jadi kepala puskesmas hadir, semua karyawan juga hadir, dan ada bukti pertemuan. Di mana notulennya, hati-hati banget ya, notulennya itu harus sama dari semua yang hadir di situ. Kemudian ada kelengkapan dokumen SMD, MMD, kelengkapan survei kepuasan dan musrenbang juga dihadirkan untuk dokumen P1. Karena itu bagian dari identifikasi kebutuhan masyarakat. Ini untuk kelengkapannya SMD MMD sendiri sama, selalu awali dengan SK. Jadi SMD MMD di sini diminta SK tentang identifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian pedomannya, KAK, SOP, urut ya. Jadi urut seperti perencanaan dari SK, pedoman, KK, kemudian pelaksanaan, ada SOP, ada bukti kegiatan, kemudian ada penilaian, ada evaluasi. Jadi dianalisa data hasil SMD, diidentifikasi, kemudian hasil identifikasi dibawa ke penyusunan PTP. Oke, kemudian juga kelengkapan survei kepuasan, nggak saya bacain ya. Sama sebenarnya intinya, kalau teman-teman ingin baca bisa di pause kemudian di screenshot. Oke, lanjut. Kita sekarang bahas P2. P2 ini pelaksanaan dan pengawasan. Kalau P1 tadi perencanaan, apa yang sudah kita rencanakan dilaksanakan dan diawasi. Berupa apa? Kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan dan koordinasi tingkat puskesmas bulanan berupa mini lokakarya dan tribulan berupa koordinasi lintas sektor, mini lokakarya lintas sektor, dan semua pertemuan koordinasi di luar mini lokakarya yang berhubungan dengan upaya-upaya kesehatan. Oke, kelengkapan Outner untuk P2, jadi ada SK tentang manajemen puskesmas, pedoman, KAK-nya minilog, baik tingkat puskesmas dan linsek, kemudian SOP dan bukti kegiatan. Jadi uang, jadi kalau teman-teman gampangnya nih uang ya, undangan, absensi, notulen, gambar atau foto. Oke, yang terakhir di sini ada P3, penilaian kinerja. Oke, ini PKP, bukan hanya PKP tapi setiap tribulan kita mengevaluasi kinerja upaya-upaya kesehatan, di mana formatnya juga sama dengan format PKP, tapi kita laksanakan tribulan agar terpantau terus upayanya. Kalau PKP itu tahunan, otomatis tribulan terakhir itu menjadi PKP, gitu ya. Jadi teman-teman, ini siklus besar dari manajemen puskesmas.
untuk bisa lebih mudah dipahami, selalu diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat. Tadi ada SMD, MMD, survei kepuasan, dan musrenbang. Kemudian ditambah dengan PKP, hasil PKP, dan ini ya survei mawas diri internal. Itu kemudian menjadi dasar penyusunan rencana usulan kegiatan. Kemudian di PTP juga ada RUK dan RPK yang kita laksanakan. Dari RPK kemudian memunculkan KAK dan jadwal kegiatan yang dimonitor tiap bulan, kemudian kita sampaikan dalam rapat koordinasi di mini lokakarya baik bulanan dan tribulan lintas sektor. Kemudian dari pelaksanaan pengawasan dilaksanakan evaluasi setiap bulan berupa format PKP. Kemudian di tribulan terakhir itu menjadi PKP. Kemudian siklus kembali lagi. Oke, dan siklus ini terus berjalan tiada hentinya. Jika siklus ini mulus, lancar, dan kelengkapan pelaksanaannya itu bisa ditemukan oleh surveyor, maka seharusnya ini akan menjadi paripurna. Amin. Oke, jadwal siklusnya sendiri untuk mempermudah teman-teman ya, identifikasi kebutuhan masyarakat. Tadi SMD, MMD, survei kepuasan kita laksanakan di bulan November atau Desember 2021. Kemudian PKP, kita PKP itu semestinya di akhir tahun 2021 ya kemarin, atau di awal Januari 2022. Kemudian kita sosialisasikan RPK baik BOK maupun JKN di awal Januari 2022. Kemudian pelaksanaan minilog bulanan pertama juga di bulan Januari yang dilanjutkan setiap bulan. Kemudian penyusunan RUK ketika PKP sudah kita dapatkan umpan balik, teman-teman puskesmas mendapatkan umpan balik dari Dinas Kesehatan, maka bisa dijadikan dasar untuk penyusunan RUK 2023 di bulan Maret tahun 2022. Kemudian minilog lintas sektor tribulan pertama di bulan April. Kemudian pelaksanaan upaya-upaya kesehatan sesuai dengan jadwal yang dari KAK dan RPK itu dari Januari sampai Desember 2022. Oke, ini siklus besar untuk P1, P2, P3. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini sudah terlihat simpel dan mudah dipahami. Bila masih ada pertanyaan, monggo bisa teman-teman komen untuk bisa mendapatkan yang lebih jelas lagi, atau video apa yang dirasa dibutuhkan lebih lanjut dari manajemen puskesmas ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak sekali noise di sini. Ya, tabarakallah, semoga sukses, lancar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.